ada vitamin ibu hamil di sana. Lo tadi ke rumahnya Rani? Iya, bahkan ini yang kedua kalinya. Karena gue mau konfrontasi ke Renata soal Rani. Dan sebelumnya gue sempat kesana sama Om Ir. Sama papa juga berangkat ke sana? Mau ngapain sih, Pak? Iya justru itu Ja. Gue curiga kalau Rani ini emang ada di Indonesia. Bukan di Aussie. Tapi gue setelah ke rumahnya, ternyata gue nggak lihat dia. Saya tahu kamu rindu anak-anak. Makanya saya berinisiatif untuk mengundang mereka ke sini. Semoga kamu suka ya. Aku senang banget. Sekali lagi terima kasih ya sayang. Oh iya, Bu Fatima, anak-anak, pintu rumah Bapak dan Ibu Arsy akan terbuka lebar untuk kalian. Jadi kalau kalian pengen mampir, entah itu tujuannya mau main atau mau belajar mengaji sama Ibu Arsy, silahkan datang kapanpun, oke? Dan kalau mau berenang, ingat bawa baju renangnya, ya? Bu Arsy, kalau gitu kami pamit ya. Anak-anak, ayo kita kasih salam buat Bu Arsy sama Pak Raja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya nak. Nanti kalian harus main lagi pokoknya ke sini. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Jaka, Bu Dahlia, tumben. Ada apa ya? maaf sebelumnya kalau kedatangan saya membuat Bu Jaka nggak nyaman. Udah, nggak usah basa-basi. Langsung aja. Kerjaan saya banyak. Ada apa? Begini Bu, maksud saya ke sini mau coba jadi agen laundry lagi dari Bu Jaka. Apa? Saya nggak salah denger. Mau jadi agen laundry lagi? Iya Bu, Nggak salah tuh. Dulu aja Bu Dahlia ini mengkhianati saya ya. Ninggalin usaha saya. Terus buka usaha sendiri mengkhianati saya. Mentang-mentang dimodalin sama mantunya yang kaya tuh yang pengusaha. saya nggak bermaksud seperti itu Bu. Saya minta maaf ya. Dan sekarang juga laundry saya udah tutup. Kenapa? Gak bisa ngelola ya? Emangnya gampang apa buka usaha laundry kayak gini? Iya Bu, saya memang nggak bisa mengelolanya sendiri. Makanya sekarang tutup laundrynya. Jadi saya berpikir kalau bisa mah memang saya jadi agen laundry lagi aja di Bu Jaka. Gak mau saya. Nanti image laundry saya malah jelek gara-gara Bu Dahlia. Terus kan kasusnya Arsy sama Raza ini kan sekarang lagi viral. Dan semua orang ini tahu kalau Bu Dahlia ini ibunya Arsy. Gak mau ah. Tapi saya janji kok Bu, saya pasti akan menjaga nama baik Bu Jaka. Saya mohon Bu, saya dikasih kesempatan lagi. Karena saya butuh sekali pekerjaannya. Saya butuh uang untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk biaya kuliahnya Dias. Bu Dahlia kenapa nggak minta aja tuh sama mantunya yang kaya raya? Kan pengusaha. Gimana Bu Jaka? Bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk jadi agen laundry-nya lagi? Nih, Yayasan Penyalur Asisten Rumah Tangga yang punya teman saya. Jadi kalau Bu Dahlia butuh kerjaan, datang aja ke situ. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Jaka, saya akan langsung ke sana. Assalamualaikum, saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Lagian apa bedanya juga sih lo sama gue? Sama aja kok. Lo mau dapetin Arsy dan gue mau dapetin Raja. Lagian kalau gue muncul, yang ada gue bakal dihujat juga sama orang-orang. Asal lo tahu ya, kemarin Iqbal itu ke rumah. Sama papanya Raja juga. Makanya gue pindah jadi ngumpet di sini. Makanya gue minta Kak Renata buat telepon lo. Gue minta tolong lah, Dim. Kita harus lanjutin ini. Supaya kita bisa tetap dapetin apa yang kita mau.
lo mau sama Arsy dan gue mau sama Raja. Kita ini udah setengah jalan, Dim. Lo nggak mungkin kan mau mundur gitu aja? Itu urusan lu sama Raja. Yang jelas-jelas gue nggak bisa adalah nahan dia selama-lama. Jadi kalau sampai beberapa hari ke depan ini nggak ada kemajuan, gue bakal lepasin Dias. Oke, gue janji. Dan kamu yakin? Yakin, Kak? Emangnya kamu punya rencana apa lagi, Ran? Ya nanti kita pikirin lah, Kak. Kamu nih gimana sih? Belum ada rencana apa-apa, tapi kamu udah ngejanjiin Dimas kalau ini semua akan segera selesai. Iya, cuma itu yang bisa aku lakuin supaya Dimas tetap bantuin kita. Lagian kita juga gak bakal bisa ngerjain ini sendirian, Kak. Assalamualaikum, Bal. Waalaikumsalam, bro. Ada apa, Bal? Iya, gue mau nanya, Hmm? gimana dengan kasusnya Rani? Apa lo udah punya solusinya? Yang pasti gue gak akan ceraikan Arsy. Dan gue tidak akan menikahi Rani. Karena saat itu gue yakin, Bal. Kalau gue dalam kondisi pingsan. Dan begitu gue sadar, di ranjang sudah ada Rani. Tapi masalahnya sekarang, media semuanya menyudutkan gue. Tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah, Rani sekarang sudah berangkat ke Aussie. Di saat gue benar-benar butuh konfirmasi dari dia. Terkait apakah benar bayi yang dikandung dia, itu adalah anak gue. Masalahnya sekarang adalah, Rani adalah satu-satunya orang yang tahu perihal ini. Sebenarnya gue juga udah tahu dan bisa buktiin kalau lo nggak bersalah aja. Tapi gue terpaksa diam demi keselamatan Dias. Dan gue harus secepatnya temuin Dias untuk bongkar semua kebohongan Rani. Bal, Ya, kenapa tiba-tiba lo nanya soal Rani ke gue? gini aja. Kayaknya ada yang aneh sama kasus ini. Gua rasa Rani ini emang ada di Indonesia, bukan di Aussie. Karena gua sempet ke rumahnya dan gua lihat ada vitamin ibu hamil di sana. Lo tadi ke rumahnya Rani? Iya, bahkan ini yang kedua kalinya. Karena gua mau konfrontasi ke Renata soal Rani. Dan sebelumnya gua sempet kesana sama Om Ir. Sama papa juga berangkat ke sana? Mau ngapain sih, Bal? Iya justru itu aja. Gua curiga kalau Rani ini emang ada di Indonesia, bukan di Aussie. Tapi gua setelah ke rumahnya, ternyata gua nggak lihat dia. Ya, gua tuh kepikiran sama Om Ir. Karena yang gua lihat, dia tuh selalu murung. Mungkin dia stres sama kasus ini. Bahkan kemarin gua sempat lihat Om Ir tuh kayak nahan sakitnya sampai megang dadanya aja. Papa? Iya, gua saranin ya. Mungkin lo sama Arsy harus lebih sering lah datang ke rumah tengokin Om Ir supaya dia terhibur. Iqbal, gimana kondisi papa sekarang? Iya, kelihatannya baik-baik aja sih. Tapi kalau menurut gua, kalau nggak ditangani dengan segera, takutnya Om Ir jadi makin stres dan berimbas ke kesehatannya. Iya, nanti aku sama Raja segera jengukin papa ke rumah. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayang, kita harus cepet-cepet jengukin papa. Iya, sayang. Saya juga khawatir sama papa.
saat terakhir kita honeymoon, Papa sebetulnya sudah merasakan nyeri di dadanya.